Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dadang Hidayat, kelas non reguler semester 3, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nurani SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Randy Ardayani SHMH. Tugas review pertemuan ke-12 Hukum Pidana Lanjutan tentang pengulangan tindak pidana atau residip bagian kedua. B. Residip, kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah A. Kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Misalnya, pemalsuan mata uang pasal 244 sampai 248, pemalsuan surat pasal 268 sampai 264, pencurian pasal 262 sampai 265, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan pasal 415, pasal 417, pasal 425, penadahan pasal 480 sampai 481. Contoh, pada saat melakukan penipuan kena hukuman penjara 3 tahun. Penjara dihitung dari 1 Januari 2020 sampai dengan Januari 2023. Masuk pada pasal 486 belum lewat 5 tahun karena pidananya. Berarti 2 tahun kemudian keluar, tidak boleh melakukan penadahan, pencurian. Nanti kena pemberatan pidana. Kalau gak kuat atau gatal gimana? Boleh, asal jangan melakukan kejahatan sejenis dan tidak ada pemberatan pidananya. Di negara Singapura tidak ada yang namanya residip, karena di sana berlaku hukuman dapat dikalikan 2 lipat kali hukuman. Terus mencuri lagi kena hukuman pemberatan jadi 6 tahun. Sesudah keluar mencuri lagi dan kena pemberatan pidananya lagi jadi 12 tahun. B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan, makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. C. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara pasal 134 dan pasal 137, penghinaan terhadap kepala negara sahabat pasal 142 sampai 144, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum pasal 207 dan sampai 208, penghinaan terhadap orang pasal 310 sampai 321, kejahatan penerbitan dan percetakan pasal 483 sampai pasal 484. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan pasal 488 KUHP itu tidak hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. 2. Antara kejahatan yang kemudian yang diulang dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. 3. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. 4. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. B. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. 2. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. 1.
Pasal 489, kenakalan terhadap orang atau barang. 2. Pasal 492, mabuk di muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. 3. Pasal 459, memasang, penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. 4. Pasal 501, menjual dan sebagainya makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit atau mati. 5. Pasal 512, melakukan pencarian tanpa ada keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. 6. Pasal 516, mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. 7. Pasal 517, membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. 8. Pasal 530, petugas agama yang melakukan upacara suatu perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. 9. Pasal 536, dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. 10. Pasal 540, memperkerjakan hewan melebihi kekuatan dan atau menyakitinya. 11. Pasal 541, menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. 12. Pasal 544, mengadakan sabung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. 13. Pasal 545, melakukan pencarian sebagai tukang ramal. 14. Pasal 549, membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Syarat-syarat residip pelanggaran. 1. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. 2. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang tetap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu A. Belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545 dan 549 KUHP. B. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517 dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran: A. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. B. Pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. D. Residip di luar KUHP. 1. Residip kejahatan terdahulu dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila: A. Sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. B. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. 2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain. Dengan ketentuan pemberatannya yaitu: A. Tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. B. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian review pertemuan ke-12 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.